Halo semuanya, nama saya Leonardo, kelas 9A, nomor absen 23. Saya harap dengan video ini, penonton dapat memahami mengenai perubahan keruangan antar negara dan interaksi antar negara. Dan saya akan memberikan contoh peristiwa dan saya akan menganalisisnya berdasarkan interaksi keruangan dan perubahan keruangan antar negara. Yang pertama adalah kebijakan Jokowi mengolah sawit sebelum diekspor. Contoh yang kedua adalah Cina ekspor vaksin besar-besaran ke seluruh dunia. Contoh ketiga adalah Taliban yang berkuasa sehingga ekspor Indonesia ke Afghanistan meroket. Saya akan bahas dari kebijakan Jokowi mengolah sawit. Sekarang saya akan masuk ke kebijakan Jokowi untuk mengolah sawit sebelum diekspor. Interaksi ini terjadi karena faktor alam. Kenapa kok? Karena faktor alam. Karena Jokowi mengambil keputusan ini dengan alasan karena sawit di negara Indonesia menipis dan untuk mendapatkan nilai lebih. Sekarang saya akan membahas pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh dalam kehidupan ekonominya adalah Indonesia mendapat keuntungan karena mendapat nilai lebih. Mendapat nilai lebih karena barang yang diekspor itu diolah terlebih dahulu sehingga lebih berkualitas. Lalu pengaruh ekonominya apa terhadap negara-negara di Eropa? Pengaruhnya adalah pengusaha Eropa dan pemerintahan Eropa tidak bisa lagi menstabilkan ekonomi dengan mengolah sawit di Indonesia. Karena di Indonesia sudah diolah terlebih dahulu. Sehingga keputusan ini tidak menguntungkan Eropa. Lalu apa pengaruhnya dalam kehidupan politik? Pengaruhnya dalam kehidupan politik adalah hubungan politik Indonesia dengan Uni Eropa memburuk. Karena keputusan tersebut merugikan sebagian besar negara di Eropa. Maka negara di Eropa tidak terima dan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan atau WTO. Dan karena Indonesia juga menantang negara tersebut dan tidak takut akan ancaman gugatan ke WTO oleh negara Eropa dan Indonesia menang di pengadilan, maka Indonesia menggugat balik Uni Eropa. Lalu, karena hal tersebut, hubungan Indonesia dan Eropa memburuk dan terjadilah perang sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Sekarang saya akan membahas mengenai Cina yang ekspor vaksin besar-besaran. Interaksi ini terjadi karena faktor alam. Karena interaksi tersebut dilakukan karena adanya COVID-19 yang melanda dunia dan negara lain belum menemukan vaksin. Maka banyak negara mengandalkan vaksin dari Cina. Maka terjadilah interaksi antara Cina dan negara lain. Sekarang, saya akan membahas mengenai pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi adalah Cina
mendapat keuntungan dari hasil jualan vaksin ke negara lain. Lalu di masa negara lain terdampak ekonominya dari COVID-19, lalu banyak orang pendapatannya menurun, jatuh miskin, dan harga pun menjadi mahal, maka vaksin ini membantu negara yang mengimpor vaksin ke Cina karena dapat memutus rantai penularan COVID-19. Karena dapat memutus rantai penularan COVID-19, maka membuat ekonomi suatu negara itu membaik. Dan kebijakan ini akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Cina dan negara yang mengimpor vaksin dari Cina. Sekarang saya akan membahas mengenai pengaruh interaksi ini terhadap kehidupan sosial. Pengaruhnya terhadap kehidupan sosial adalah negara lain mulai memperbolehkan warga dari negara lain masuk. Karena kasus COVID sudah menurun karena vaksin, maka beberapa negara sudah membolehkan warga asing ke negaranya bahkan berlibur asalkan sudah vaksin. Hal ini membuat interaksi sosial membaik tentunya. Pengaruhnya terhadap kehidupan pendidikan adalah negara lain akhirnya berani mengambil sebuah keputusan, yaitu untuk sekolah jarak dekat. Negara berani mengambil keputusan itu karena ada vaksin. Karena anak sekolah sudah divaksin, maka beberapa negara sekarang sekolah sudah tatap muka. Sehingga interaksi ini juga berdampak baik bagi kehidupan pendidikan. Sekarang saya akan membahas mengenai ekspor Indonesia ke Taliban meroket saat Taliban berkuasa. Hal ini terjadi karena faktor konflik. Kenapa kok karena faktor konflik? Karena hal ini terjadi setelah ada penggulingan kekuasaan oleh Taliban terhadap pemerintahan Ashraf Ghani. Siapa itu Ashraf Ghani? Presidennya Afghanistan sebelum Taliban berkuasa. Konflik ini dimulai, siapa yang mulai? Konflik ini dimulai ternyata karena Amerika menarik pasukan militernya, ya. Amerika menarik pasukan militernya dari Afghanistan ke Amerika Serikat. Dan Afghanistan tidak mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Sehingga kejadian tersebut memberi peluang Taliban untuk melakukan konflik kepada pemerintahan berupa penggulingan kekuasaan. Sehingga Taliban berkuasa. Dan saat Taliban berkuasa, ekspor Indonesia ke Taliban meroket hingga hampir 4 kali lipat. Sekarang saya akan membahas mengenai pengaruh interaksi dalam kehidupan ekonomi. Pengaruhnya apa terhadap kehidupan ekonomi karena hal ini? Indonesia mendapat keuntungan dari hasil ekspor barang, terutama produk farmasi. Hal tersebut berdampak baik juga bagi Afghanistan karena Afghanistan juga mendapat keuntungan dari impor barang produk dari Indonesia. Interaksi ekonomi ini membaik karena Taliban berkuasa. Karena kalau Taliban nggak berkuasa, ekspor Indonesia 3 kali lebih kecil saat Taliban tidak berkuasa. Tetapi setelah Taliban berkuasa, maka ekspor Indonesia ke Afghanistan meroket. Sekian, terima kasih.